Selamat siang pemirsa, bersama saya Anissa Nurfadilah. Berikut cuplikan 5 berita utama dalam Infocom News. Penangkapan penyanyi Reza Artamevia terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dari hasil penyelidikan, Reza Artamevia mengaku menggunakan sabu sejak 4 bulan yang lalu. Maafnya kepada masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Reza pun mengakui bahwa ia telah menggunakan sabu dalam kurun 4 bulan belakangan di masa pandemi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan penangkapan penyanyi Reza Artamevia dilakukan pada Jumat lalu di sebuah restoran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Reza ditangkap bersama barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,78 gram. Polisi melanjutkan penggeledahan di kediaman Reza Artamevia di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dan menemukan alat hisap sabu. Setelah dilakukan tes urin oleh pihak kepolisian, mantan istri almarhum Aji Masai tersebut terbukti positif menggunakan amfetamin. Saya sudah sampaikan tadi pengakuannya sekitar 4 bulan dia menggunakan selama pandemi COVID-19 ini di rumah saja, sehingga ini motif. Kami masih mendalami terus. Ya, juga termasuk adanya hubungan dengan tahun 2016 yang lalu pada saat dia jadi saksi pada saat itu direhabilitasi. Ya, sempat direhabilitasi sekitar 2 bulan. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap seseorang yang menjual narkotika jenis sabu kepada Reza Artamevia. Kasus narkoba yang menjerat Reza Artamevia adalah kedua kalinya. Sebelumnya pada 29 Agustus 2016, ia juga pernah tersangkut kasus serupa yang juga menjerat Gatot Brajamusti. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang suami di Indramayu, Jawa Barat tega membunuh istrinya hanya karena istri selalu meminta uang. Ironisnya jenazah korban dikubur oleh pelaku di kolong tempat tidur. Di bawah tempat tidurnya setelah dibunuh suaminya sendiri, Mustafa. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah tetangga korban mencium bau busuk yang menyengat dari dalam rumah korban. Kepada polisi, pelaku mengaku tega membunuh istrinya sendiri karena kesal selalu dimintai uang. Peristiwa ini terjadi ketika nenek Junah meminta uang belanja sebesar 150.000 kepada pelaku, yaitu kakek Mustafa. Namun si kakek tak memberi lantaran mengaku tak memiliki uang. Nenek Junah pun melampiaskan kekesalannya dengan memarahi pelaku. Karena kesal, pelaku pun membunuh nenek Junah dan menguburkan jasad korban di bawah tempat tidurnya. Bahwa awalnya bisa ditemukan jenazah tersebut karena adanya bau bangkai di sekitar rumah. Masyarakat yang sudah masuk dalam rumah tersebut mencari sumber bau bangkai tersebut, akhirnya ditemukan di bawah kasur. Di tempat tidur ada kasur di bawah, dan di sana ada tanah yang sudah bekas karena korban minta uang, sementara pelaku tidak punya uang. Setelah ditemukan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Losarang, Indramayu untuk diautopsi. Bocah 5 tahun penghuni apartemen Tanah Abang, Jakarta Pusat, 1 September lalu akhirnya terungkap. Ternyata dianiaya oleh ibunya sendiri. Polisi masih menunggu hasil tes kejiwaan pelaku yang bersikeras tidak mengakui perbuatannya. Kejadian ini terjadi di unit apartemen tersangka di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat 1 September lalu. Pihak rumah sakit curiga karena menemukan banyak luka lebam di tubuh korban, termasuk luka gigitan di tangan. Tersangka M bersikeras membantah telah menganiaya anaknya. Namun polisi menemukan banyak barang bukti, termasuk hanger yang diduga digunakan menganiaya korban. Karena yang bersangkutan ini belum ada pengakuan sama sekali, dia tetap bertahan bahwa dia tidak melakukan ini, tidak tahu, tetapi ada satu gigitan yang memang dia mengakui itu gigitan yang pertama. Terus kedua, ada yang saya katakan tadi, ada dia mengobati si anaknya ini pada saat kondisi sudah memang memar. Dia tahu terbawa. Ini pun kita ketahui dari mana? Dari hasil pemeriksaan handphone yang ada dan juga hasil pemeriksaan kesehatan yang ada.
Polisi menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan untuk mengetahui motif tersangka tega menganiaya anak kandungnya hingga meninggal dunia. Polisi juga menelusuri dari mana tersangka mendapatkan buku nikah palsu yang digunakan untuk mengurus akte kelahiran korban. Seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah kehilangan uang 100 juta rupiah di tabungannya akibat dibobol oleh sindikat pengganjal ATM. Pelaku berpura-pura menawarkan bantuannya saat ATM korban tidak bisa keluar dari mesin. Pelaku pembobol ATM berpura-pura menawarkan bantuan kepada korban. Dengan dipandu pelaku, Yunela mengikuti beberapa langkah menekan tombol mesin ATM, namun kartunya tetap tidak bisa dikeluarkan. Yunela baru tersadar menjadi korban pencurian saat keluar dari ATM. Ia mendapat pesan di ponselnya jika rekeningnya telah mentransfer hingga 100 juta rupiah ke rekening pelaku. Di situ ya dia ngarahkan gitu, untuk mencet-mencet itu dia ngarahkan. Habis itu terus akhirnya dia bilang, oh ya udah Mbak, berarti harus ke bank kalau gitu sama bawa uang. Oh iya Pak. Terus habis itu saya perjalanan pulang, saya sampai di Ungaran itu saya buka HP. Di HP saya ada SMS banking, uangnya narik terus. Jadi narik terus sampai total 100 juta. Menurut polisi, mengganjal ATM dengan lem untuk menguras uang nasabah merupakan modus baru pencurian. Jadi kelompok ini menurut hasil penyelidikan kami berjumlah 4 orang. Dan mereka ini berasal dari luar Jawa Tengah. Modusnya ganjal ATM dengan lem. Karena waktu kami koordinasi dengan BNI, mesin ATM dibuka, tidak ada kartu di dalamnya dan tidak ada tusuk gigi. Biasanya pakai tusuk gigi. Polisi kini sedang mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui.